she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the race and I see. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Sudah pulih, pelatih Persib siapkan David da Silva untuk hadapi Persebaya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan kondisi David da Silva pasca menghadapi Zhejiang FC di Liga Champions Asia 2. Dia mengatakan bahwa kondisi fisik pemain asal Brasil tersebut terus membaik. Saat melawan Zhejiang FC di Stadion Gelora Huanglong Sports Center, Hangzhou, China, Kamis tanggal 3 Oktober lalu, David da Silva masuk di menit ke-79 dan menggantikan Deddy Kusnandar. Hal bagusnya adalah mengenai David sudah kembali bermain selama 20 menit terakhir, dan saya pada dasarnya mengikuti masukan dari dokter serta fisioterapis mengenai dia, kata Bojan. Selama diturunkan, pelatih asal Kroasia ini menyebut David da Silva bermain tanpa merasa rasa sakit. Kondisi ini tentunya jadi kabar baik bagi skuad Maung Bandung. Mengingat, striker berusia 34 tahun itu selalu menjadi tumpuan tim di lini depan. Jadi dia sudah bermain tanpa rasa sakit, sudah cukup baik dan dia sudah 100% pulih. Ini kabar yang bagus. Di pertandingan pertama memang dia belum seperti itu. Tapi ini artinya dia sudah siap untuk pertandingan berikutnya, terangnya. Bojan Hodak kemungkinan besar akan kembali menurunkan David da Silva saat berhadapan dengan Persebaya Surabaya pada tanggal 18 Oktober tahun 2024. Satu hal adalah berapa lama dia tampil. Apakah bisa menjadi starter atau masuk pada babak kedua? Tapi untuk hal ini, saya akan memutuskannya nanti, ucapnya. Kami akan berlatih hari demi hari. Lalu saya akan memutuskannya sebelum bertanding menghadapi Persebaya, tambah pelatih berusia 53 tahun ini. Demi kalahkan Persib Bandung, Paul Munster bakal benahi kelemahan Persebaya. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster akan segera mengevaluasi apa saja kelemahan yang harus diperbaiki timnya selama jeda internasional. Ia berharap segala kelemahan itu bisa dihilangkan karena selanjutnya Persebaya akan melawan Persib Bandung di pekan ke-8 Liga 1 2024/2025. Ya, tim kebanggaan masyarakat Surabaya ini langsung mempersiapkan tim pada sesi latihan usai libur beberapa hari di jeda kompetisi Liga 1. Latihan di jeda kompetisi Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 ini dimanfaatkan oleh Paul Munster untuk memperbaiki dan mengevaluasi sejumlah hal yang dirasa kurang pada 7 pertandingan awal Liga 1. Dalam latihan yang digelar Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024 sore WIB itu, semua pemain ikut berlatih kecuali 4 pemain yang menjalani pemanggilan tim nasional, timnas, masing-masing, yakni Hernando Aris Sutaryadi dan Malik Rizaldi, yang dipanggil Timnas Indonesia, dan Mohamed Rashid, yang memperkuat Timnas Palestina untuk kualifikasi Piala Dunia, serta Muhammad Hidayat, yang menjalani pemulihan cedera. Bahkan Tony Firmansyah yang sempat bergabung di Timnas Indonesia U20, untuk ajang kualifikasi Piala Asia U20 juga sudah bergabung dengan tim. Arif Catur Pamungkas yang sempat cedera bahu pun sudah mengikuti latihan tim. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster mengatakan, ada cukup waktu untuk memperbaiki yang kurang sepanjang 7 laga awal musim ini. Persebaya memang memuncaki klasemen sementara, namun masih banyak ruang bagi Bruno Moreira untuk lebih baik lagi. Programnya akan berat. Seperti yang kami katakan, mengerjakan hal-hal yang perlu kami kerjakan dan juga mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Persib, kata Munster, kepada wartawan usai latihan, dikutip Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024.
Pelatih asal Irlandia Utara itu tengah mempersiapkan tim menghadapi laga berat melawan Persib Bandung di laga tandang pada Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024, dan laga kandang melawan PSM Makassar pada tanggal 23 Oktober tahun 2024 di Pekan 9 Liga 1. Laga melawan Maung Bandung, julukan Persib Bandung menjadi perhatian dari pelatih berusia 42 tahun ini. Tidak ada tim yang mudah dikalahkan, semuanya laga adalah lawan sulit, mentalitasnya adalah pertandingan berikutnya, fokus penuh pada Persib, tegas Munster. Persebaya Surabaya sendiri masih bertahan di puncak klasemen sementara Liga 1 musim tahun 2024 sampai tahun 2025 hingga Pekan 7 Liga 1. Hasil imbang di Pekan 7 melawan Dewa United tak membawa tim kebanggaan masyarakat Surabaya tergusur dari papan atas klasemen sementara. Green Force memperoleh 17 poin, hasil dari 5 kali menang dan 2 kali imbang, tanpa terkalahkan sama sekali di 7 laga terakhirnya. Persib rasakan perbedaan level saat main di AFC Champions League 2. Musim ini Persib Bandung melakoni 2 kompetisi berbeda, yakni Liga 1 dan AFC Champions League 2, ACL 2, tahun 2024 sampai tahun 2025. Ada perbedaan level yang dirasakan penggawa Persib, Nick Kuiper, setelah turun dalam 2 ajang berlainan musim ini. Sebagai informasi, Persib kalah dalam 2 laga awal mereka di grup F ACL 2 melawan utusan Thailand, Port FC, 0-1, dan wakil China, Zhejiang FC, 0-1, Kuiper merasa timnya pantas meraih 1 poin karena bisa mengimbangi tim unggulan Zhejiang, di Huanglong Sports Center, Hangzhou, China, pada Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024, silam. Menurut saya di pertandingan terakhir kami bermain dengan bagus. Ini perjalanan yang berat, tapi pada akhirnya kami sebenarnya bisa bermain dengan baik. Kami pantas mendapatkan 1 poin tapi kami kalah dengan skor 0-1, ungkap Kuiper. Jadi ada perbedaan besar antara bermain di Liga 1 dengan di laga seperti ini. Saat mereka mendapat 1 peluang saja, mereka berhasil mencetak gol dan memenangkan pertandingan, tutur bek asal Belanda ini berpendapat. Walau sudah kalah 2 kali, peluang Persib melaju ke fase selanjutnya ajang AFC Champions League 2 2024/2025 masih terbuka lebar. Syaratnya, tim berjulukan Maung Bandung harus bisa memaksimalkan 4 laga sisa di depan. Karena itu, laga terdekat kontra Lion City Sailors, Singapura, pada tanggal 24 Oktober mendatang akan krusial bagi perjalanan Persib di ajang ACL 2, 2024-2025, kami masih memiliki 4 pertandingan di depan. Masih banyak hal yang mungkin terjadi, kata Kuiper. Jadi kita lihat nanti apa yang akan dilakukan. Tapi tentunya kami tetap optimistis dan kami masih punya peluang, ucapnya menjelaskan. Persib dihadapkan dengan tantangan yang tak gampang. Usai melalui duel back-to-back melawan Lion City Sailors, pada matchday kelima Maung Bandung dijadwalkan bertamu ke rumah Port FC, sebelum menutup fase grup dengan laga kandang melawan Zhejiang. Meski ini sulit tapi masih ada peluang. Tentu kami akan melihat ke depan untuk pertandingan berikutnya dan mencoba memenangkan itu, tutur Kuiper yang menjadi pemain asing terlama di skuad Persib saat ini. Laga Persib Bandung vs Persebaya digelar tanpa penonton, Bojan Hodak beberkan. Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, tanggal 18 Oktober tahun 2024 akan digelar tanpa penonton. Meski demikian, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak membeberkan persiapan timnya menjelang laga pekan ke-8 Liga 1 2024/2025 itu. Pertandingan tersebut akan digelar tanpa penonton karena Persib Bandung terkena sanksi dari Komdis PSSI. Para pemain Persib Bandung sudah tiba di Indonesia, Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024, setelah anak asuh Bojan Hodak itu melakukan perjalanan panjang dari China. Setelah menghadapi Zhejiang FC pada AFC Champions League 2,
ACL 2, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024, yang berakhir dengan skor 0-1. Para pemain Persib Bandung diliburkan selama 3 hari. Setelah itu pemain akan diliburkan selama 3 hari, karena mereka memainkan banyak pertandingan, dan juga banyak berlatih selama 1 bulan terakhir, ujar Bojan Hodak. Sebab dalam 1 bulan terakhir Persib Bandung memainkan banyak laga baik di Liga 1 Indonesia dan ACL 2. Bahkan dalam 22 hari menghadapi 2 laga, dengan perjalanan yang cukup panjang hingga ke China. Setelah itu, libur, kami akan kembali berlatih dengan normal. Kami akan bekerja lagi menatap laga melawan Persebaya, kata pelatih asal Kroasia ini. Laga menghadapi Persebaya Surabaya akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, tanggal 18 Oktober tahun 2024, sehingga masih terdapat jeda sekitar 12 hari lagi dari sekarang. Mereka ada di puncak dan ini akan menjadi laga derby lainnya di Liga Indonesia, bagi Persib, kata Bojan Hodak. Pertandingan melawan Persebaya Surabaya akan digelar tanpa penonton karena Persib Bandung terkena sanksi dari Komdis PSSI. Sanksi yang diterima Persib Bandung akibat terjadinya kericuhan pasca melawan Persija Jakarta. Sanksi itu berupa 2 kali pertandingan home terdekat tanpa penonton, dan 3 pertandingan home lainnya tanpa penonton di tribun utara dan selatan. Mailson 5 dibully warganet, pelatih Persib Bojan Hodak pasang badan. Striker anyar Persib Mailson 5 menjadi buah bibir di kalangan bobotoh pendukung Persib. Pasalnya, striker berpaspor Brasil itu belum menunjukkan performa gemilang sejak didatangkan Persib. Seruan, Mailson out, pun sempat ramai di media sosial. Mengomentari hal ini, pelatih Persib Bojan Hodak pun pasang badan. Kata Hodak, hal yang wajar saat pemain sepak bola menjadi sorotan ketika pertama kali main di klub, apalagi bagi 5, Persib dan kompetisi Liga Indonesia adalah hal yang baru. Hodak pun mengingatkan situasi seperti ini pernah terjadi ketika dia mendatangkan Stefano Beltrame untuk mengganti Levi Madinda. Kemudian juga ketika Kevin Mendoza datang untuk mengisi posisi penjaga gawang dan tim melepas Daisuke Sato. Ini selalu seperti itu. Jika kalian ingat di musim lalu, ketika saya mendatangkan Kevin Mendoza, banyak yang bertanya kenapa membuang Daisuke Sato dan itu tidak perlu. Tapi sekarang Kevin menjadi pahlawan. Dia membawa juara. Dia raja, kata Hodak, Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sama halnya ketika saya merekrut Stefano Beltrame, banyak yang bertanya, kenapa Stefano Madinda lebih baik? Tapi setelah itu Stefano juara dan semua menyayangkan kenapa dia pergi. Lanjutnya, juru taktik asal Kroasia itu juga menjelaskan, klausul kontrak gelandang asal Spanyol Tirone del Pino pernah dipinjamkan ke klub Thailand Ratchaburi FC. Tirone kembali ke Persib saat mereka meraih gelar juara musim 2023/2024. Keputusan itu pun sempat dipertanyakan, mengingat debut Tirone yang tak mulus saat pertama kali datang. Namun, Tirone bisa membuktikan, sampai dengan pekan ke-6 Liga 1 2024/25, dia sudah mengemas 4 gol. Tirone datang karena dia adalah pemain kami, dan memiliki klausul kontrak, kalau kami menjadi juara maka dia otomatis memperpanjang kontraknya, dan karena itu dia bertahan, terangnya. Melihat situasi serupa dari pemain lain, Hodak bilang bahwa dia harus bicara dari hati ke hati dengan 5. Sebabnya, bicara soal performa adalah hal yang sensitif bagi seorang penyerang. Saya harus memberi peringatan dan menanyakan masalah apa yang dia rasakan dan kadang untuk striker ini sedikit sensitif. Sampai saat ini pun Mailson 5 belum mencetak gol di Liga maupun di ACL 2, ungkapnya. Tanda-tanda Persib Bandung pindah kandang. Inilah deretan kabar dari Persib Bandung menjelang melawan Persebaya Surabaya. Persib Bandung akan segera menjamu Persebaya Surabaya pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 mendatang pada pekan ke-8 Liga 1 2024/2025. Menjelang laga kandang tersebut,
Persib Bandung membawa sejumlah kabar. Lantas, kabar apa saja yang dibagikan oleh Maung Bandung? Sebagaimana diketahui, Persib Bandung menerima sanksi tegas dari Komite Disiplin PSSI menyusul kerusuhan yang terjadi setelah laga kontra Persija Jakarta. Komdis PSSI menjatuhkan hukuman larangan panpel Persib Bandung menggelar laga dengan penonton sampai paruh musim kompetensi Liga 1 2024/2025. Rinciannya, sanksi tanpa penonton berlaku dalam 2 pertandingan terdekat, yaitu saat melawan Persebaya Surabaya dan Semen Padang. Setelah itu, saat menjamu Borneo FC Samarinda, Malut United, dan Persita Tangera, panpel Persib Bandung mesti melakukan penutupan stadion, persisnya Tribune Utara dan Selatan. Selain itu dikenai hukuman larangan menggelar partai kandang dengan penonton, Persib Bandung juga mendapatkan denda sebesar Rp295 juta. Akibatnya, tim asuhan Bojan Hodak itu akan kehilangan dukungan langsung suporternya, Bobotoh, di kandang sendiri sampai pertengahan musim. Tentunya kami memahami memang harus ada sanksi atas pelanggaran peraturan yang jelas-jelas terjadi di pertandingan lawan Persija tersebut, kata Vice Presiden Operation PT Persib Bandung bermartabat, Andang Ruhiat. Kami sangat sayangkan adalah insiden tersebut seharusnya tidak terjadi. Bukan hanya sanksi ini merugikan Persib secara material dan imaterial, tuturnya. Seturut sanksi dari Komdis PSSI, Persib Bandung pun tampak akan berpindah kandang dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Hal itu diperkuat dengan jadwal terbaru yang terpampang situs resmi kompetisi Liga 1, yakni Liga Indonesia Baru. Dari situ didapatkan informasi bahwa 5 laga kandang Persib ke depan bakal digelar di GBLA. Sejauh ini, pihak Persib belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait perpindahan kandang ke GBLA di daerah Gede Bage, Bandung, yang berkapasitas 38.000 kursi penonton itu. David da Silva sudah fit dan memiliki peluang tampil ketika menjamu Persebaya. Diketahui, dalam 2 pertandingan terakhir, striker asal Brasil yang dimainkan sebagai pengganti ini tidak memiliki keluhan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menerangkan, David da Silva sudah bermain lebih dari 10 menit. Ia tampil pada menit 79 menggantikan Deddy Kusnandar saat Persib Bandung menghadapi Zhejiang FC, tanggal 3 Oktober lalu. Saya pada dasarnya mengikuti masukan dari dokter serta fisioterapis mengenai dia, jadi dia sudah bermain tanpa rasa sakit, sudah cukup baik dan dia sudah 100% pulih, kata Hodak. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan, David da Silva sudah siap tampil kontra Persebaya. Namun, ia belum bisa memastikan berapa lama striker asal Brasil itu bisa tampil. Hodak mengaku masih punya waktu untuk memutuskan itu. Persib juga masih punya waktu untuk persiapan karena ada jeda internasional selama 2 pekan. Satu hal adalah berapa lama dia tampil. Apakah bisa menjadi starter atau masuk pada babak kedua. Tapi untuk hal ini, saya akan memutuskannya nanti. Kami akan berlatih hari demi hari. Lalu saya akan memutuskannya sebelum bertanding menghadapi Persebaya, ucapnya. 2 pemain Persib Bandung resmi dipanggil untuk bergabung dengan tim nasional. Mereka adalah Dimas Drajada yang dipanggil pelatih Sintayong ke Timnas Indonesia. 1 pemain lainnya adalah penjaga gawang, Kevin Ray Mendoza, yang dipanggil Timnas Filipina. Meski keduanya dipanggil membela Timnas, keduanya dimungkinkan untuk bergabung kembali ke klub sebelum Pangeran Biru menjalani laga big match melawan Persebaya Surabaya. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024. Bojan membenarkan pemilik nomor 9 di tim Maung Bandung, Dimas Derajat, saat ini sudah berada di Timnas. Dimas dipanggil untuk kualifikasi mengarungi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin juga akan pergi membela Timnas Filipina, kata pelatih asal Kroasia ini.
Namun Bojan meyakinkan bahwa keduanya akan bisa tampil untuk menghadapi Persebaya pada Liga 1 Indonesia pada tanggal 18 Oktober tahun 2024. Mereka akan kembali sebelum pertandingan melawan Persebaya, kata Bojan. Selain kehilangan penonton, Persib Bandung juga kehilangan salah satu pemain kunci sekaligus kapten, Mark Klok. Mark Klok dikenai sanksi larangan bermain 2 pertandingan plus denda 10 juta rupiah dari Komdis PSSI dalam sidang yang digelar tanggal 28 September tahun 2024. Sanksi itu didapatkan karena Mark Klok melakukan pelanggaran yang serius dalam duel Persib vs Persija Jakarta pada pekan ke-6. Pelanggaran Mark Klok terjadi kepada pemain Persija, Maciej Gajos, dengan cara menyodorkan kakinya secara jelas kepada bagian perut pinggang Gajos. Wasit Muhammad Nasmi Nasarudin asal Malaysia sempat memberinya kartu kuning, tetapi teknologi video asisten refere, VAR, kartu kuning dibatalkan, Nasmi langsung memberi Klok kartu merah. Bek Rp869 juta, bisa jadi opsi menggoda Persib Bandung ganti Victor Igbonevo. Aziz Hutagalung bek andalan Persipal Palu baru saja dinobatkan sebagai Player of the Match dalam pertandingan terakhir timnya. Penampilan impresifnya semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu bek lokal berbakat di Liga 2 Indonesia. Sebab ia unjuk kemampuan dalam 3 laga bersama Persipal Palu, dari 3 pertandingan sukses mencatatkan 2 gol. Dengan kemampuan bertahan yang solid, naluri membaca permainan yang cerdas, serta fisik yang prima, Aziz menjadi salah satu pemain kunci di lini belakang Persipal Palu. Penampilannya yang konsisten membuatnya mendapat banyak perhatian dari klub-klub besar di Indonesia, termasuk Persib Bandung. Persib Bandung bisa saja merekrut Aziz Hutagalung sebagai pengganti Victor Igbonevo. Sebagaimana diketahui, Victor Igbonevo akhir-akhir ini menjadi sorotan dan didesak out oleh Bobotoh. Penyebabnya adalah Victor Igbonevo sudah mengalami penurunan performa akibat usia senja dan melakukan 2 blunder di lapangan. Pertama, Victor Igbonevo melakukan blunder di laga kontra Madura United dalam pertandingan pekan ke-7 Liga 1 2024/2025. Victor Igbonevo luput pengawasan terhadap pergerakan dari winger Madura United, Lulinya. Kedua terjadi di laga Persib Bandung kontra Zhejiang FC. Clearances buruk Victor Igbonevo yang baru masuk 1 menit membuat winger Zhejiang FC, Kowasi, dengan mudah ceploskan bola. Oleh karena itu, Persib Bandung bisa melirik sosok Aziz Hutagalung. Selain tangguh dalam duel-duel udara, Aziz Hutagalung juga dikenal memiliki kemampuan distribusi bola yang baik dari belakang. Menarik dinantikan, apakah Persib Bandung bakal mendepak Victor Igbonevo dan menggantinya dengan Aziz Hutagalung. Fantastis, peran PSSI dalam terpuruknya Persib di ACL 2, pernah disindir Bojan Hodak. Persib Bandung gagal mengantongi kemenangan di 2 laga grup FAFC Champions League 2. Kini, Maung Bandung menghuni posisi dasar klasemen grup FACL 2. Di laga pertama, Persib Bandung kalah dari tim Asnawi Mangkualam, Port FC. Sementara di laga kedua, Persib Bandung lagi-lagi gagal membawa pulang poin setelah dikalahkan Zhejiang FC 1-0. Kekalahan Persib Bandung pun mengingatkan sindiran Bojan Hodak pada PSSI. PSSI pun jadi kambing hitam. Diketahui, Persib Bandung tampak kesulitan mengikuti kompetisi Asia karena tak ada bantuan pengubahan jadwal dari PSSI. Kompetisi ACL 2 menjadi ajang temap mengukur kualitas sepak bola Indonesia. Persib Bandung yang merupakan juara Liga 1 2023/2024 pun mewakili Indonesia di ajang tersebut. Sayangnya kini Persib Bandung sebagai perwakilan Indonesia terpuruk di kompetisi tersebut. Dalam 2 pertandingan, Persib selalu kalah dengan skor 0-1 dan kini menghuni dasar klasemen. Pada laga pertama, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024,
Port FC bisa mencuri kemenangan di Stadion Sijalak Harupat. Satu-satunya gol dicetak Willian pada menit akhir saat pemain mencapai titik terendah kelelahan. Pada laga kedua, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024, malam tadi, giliran Zhejiang FC membungkam Victor Igbonevo DKK. Persib harus kebobolan gara-gara blunder bek naturalisasi berusia 39 tahun itu. Kegagalan Persib di Asia sedikit banyak dipengaruhi tiadanya dukungan dari PSSI dalam hal pengaturan jadwal. Saat melawan Port FC, klub Thailand itu mendapat pemajuan jadwal Thai League hingga punya waktu bersiap lebih banyak. Sebaliknya, Persib sudah 2 kali bertanding di Liga 1, dengan jarak hanya 4 hari. Pertandingan Persib sebelumnya di kandang China, Persib sudah melahap 4 pertandingan Liga 1, sejak jeda internasional, karena kebijakan PSSI menyusutkan jadwal kompetisi demi Timnas Indonesia. Jarak pertandingan antara laga terakhir Liga 1 dan laga kontra Zhejiang yang 5 hari memberi dampak positif berupa permainan yang lebih baik. Andai PSSI bisa memberi jeda selama itu pada sebelum laga kontra Port, tim asuhan Bojan Hodak bisa jadi sudah meraih poin pertama. Pelatih asal Kroasia itu sejak jauh hari menyindir PSSI soal ketiadaan dukungan jadwal ini. Pak Erick Thohir bicara bahwa dia ingin tim Indonesia meraih hasil yang bagus di kompetisi AFC. Fantastis, ujar Hodak.